jam. Kenapa Maya? Ya setelah kemarin aku pulang dari Kuala Lumpur, itu sebenarnya kita mau liburan, cuman karena ada tawaran job manggung dari House, jadi ya kita ambil aja gitu. Tapi sebenarnya kemarin tuh rencananya tahun baru ini mau liburan gitu, tapi karena kemarin jadi ngabarin ada perform di House, jadi ada deh kita ambil aja gitu. Berapa lagu kamu nyanyikan? 10 menit sih. Iya 60 menit. Kurang lebih ada 12 sampai 15 Iya 15 lagu. rapportnya. Seperti semua, dan tadi sempat bawain lagu MVP juga, satu lagu yang artiku adalah untukmu. Nah, kemarin kan habis dari Kuala Lumpur ya? Kemana aja sih selain ke premier film, terus ke radio, terus kemana lagi kalau selain itu? Selama di Malaysia tuh udah nyambangi tempat mana aja sih, Det? Kemarin kita ke Malaysia tuh ke KLCC, ke Twin Tower, terus ke Genting juga, terus ke Pavilion. Ya daerah-daerah situ aja sih. Sama kuliner. Iya, sama kulineran, kuliner durian di sana kan, di street food di sana tuh. Ya nggak jauh dari situ sih, KLCC, Twin Tower, Genting, Pavilion. Jadi kalau mau diceritain dari awal, jadi kedatangan Mayang ke Kuala Lumpur itu dalam rangka diundang dalam premier film Setan Munafik. Dan selain menghadiri gala premier Setan Munafik, Mayang juga perform di acara gala premier menyanyikan lagu cover dari soundtrack film Setan Munafik. Tapi waktu diundang ke radio itu tidak masuk itinerary dari Mayang ke radio era FM. Kalau istilahnya di sini era FM ya, kalau di sana era J. Nah, karena setelah perform itu di gala premier cukup ramai juga beritanya, media Malaysia memberitakan Mayang perform di gala premier menyanyikan lagu cover Setan Munafik. Nah, dari ramenya itu mungkin viral, FYP juga istilahnya di sana. Akhirnya Mayang diundang ke radio Elaje, ya, salah satu radio number one lah ya di Kuala Lumpur gitu. Kalau di sini kayak Hard Rock Cafe atau Hard Rock FM atau Prambors lah gitu. Jadi cukup mendapatkan perhatian juga ya dari publik Malaysia gitu. Dan ini satu prestasi juga, kebanggaan juga Mayang diundang ke salah satu radio untuk wawancara, dan materi wawancaranya ya seputar cover lagu Setan Munafik itu. Dan kurang lebih 1 jam lah wawancara di radio era FM. Dan penyiarnya juga adalah penyiar yang pernah viral di media sosial, namanya siapa? Fazik pernah viral juga karena dia pernah siaran terus dapat telepon dari seseorang yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Itu cepat viral juga, dan Mayang waktu itu kaget juga, kalau tadinya nggak tahu kalau itu Fazik gitu. Pas dia dibilang ini Fazik ya yang viral, oh iya, udah akhirnya kita jadi ice breaking lah, yang tadinya kita agak kaku gitu ya, jadi ice breaking. Nah, itulah, selain acara gala premier dan mengunjungi undangan dari radio ya, tadi Mayang sudah sebutkan kita ke KLCC, Twin Tower, Genting, sama ke mana tadi, kuliner ya, makan durian. Kenapa ambil kulinernya durian? Ya memang udah masuk itinerary dari IO Kuala Lumpur. Kan ada itinerary-nya kan, ada setelah gala premier ada dinner, terus kita ke makan durian, terus ada, jadi udah termasuk ada acara yang harus kita ikutin, dan salah satunya adalah makan durian di Kuala Lumpur. Dan selain durian kan ada makanan-makanan berat juga ya, seperti nasi lemak, itu sempat merasakan juga nggak sih? Nah tuh Mayang tuh, jadi pavilion ya. Kita sempat makan nasi lemak juga di Pavilion, dan itu maksudnya banyak banget.
si Datuk Rai produsernya juga dia ngambil cumi, itu cuminya benar-benar gede banget kayak satu bukan cumi besar gitu. Ya karena kalau kita ke Malaysia makanan yang cocok di lidah kita yaitu ya walaupun di sana ada nasi Padang juga ada nasi kandar ya namanya kandar ya. Nasi kandar ya kita bilangnya nasi lemak ya hampir mirip kayak Padang lah. Ya itu aja yang paling cocok sih gitu. Jadi makanan yang enak yang cocok di Kuala Lumpur ya selain nasi Padang ya nasi kandar. Jadi kemarin yang dibilang malah dia nyanyiin rame tuh nyanyiin lagu milik penyanyi orang lain yang saya tahu Nah, itu Mayang, menanggapi klarifikasi Mayang. Itu sebenarnya seperti kayak apa sih? Sebenarnya yang itu ya sampai film cerita munafik Iya. kan, itu sebenarnya miskom sih karena ada salah satu akun media yang dia ngasih judul headline-nya tuh gak sesuai fakta gitu. Jadi sebenarnya akun itu mengcover soundtrack dari film Cerita Munafik ini yang berjudul Bayangan Rindu yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Malaysia yaitu Adia. Aku nggak pernah mengklaim kalau lagu itu adalah lagu aku. Aku selalu mention kalau aku mengcover lagu tersebut gitu, dan aku juga selalu mention penyanyi aslinya gitu, Adia gitu. Dan ya ini sebenarnya miskom sih, jadi netizen tuh mengiranya aku mengklaim lagu itu tuh lagu aku, padahal enggak. Aku selalu bilang kok kalau aku tuh mengcover lagu Bayangan Rindu ini gitu kan. Pas kemarin di acara gala premier pun aku juga bilang aku mengcover lagu aku mengcover soundtrack dari film Cerita Munafik ini yang berjudul Bayangan Rindu yang dinyanyikan oleh Adia gitu. Dan kemarin juga Adia kan juga sempat live tuh sama Arifel gitu kan. Kak Adianya juga bilang kalau aku dan Adia pun nggak ada masalah gitu, karena memang ada masalah antara Adia dan tim besar gitu. Jadi aku selalu bilang kok kalau itu aku cover, aku nggak pernah mengklaim kalau itu adalah lagu aku. Sekarang kami klarifikasi ya biar jelas. Jadi ada juga kan ya itu nih Gustaf ya, kalau itu sih Gustaf kan yang bikin judul akunnya Gustaf. Sebenarnya kalau itu sih sebenarnya nggak usah diinin lagi karena Mayang nggak ada saku tautnya gitu kan, karena yang punya lagu itu kan produser Datu, itu yang punya lagu kan Datu. Jadi Datu sudah mengizinkan untuk Mayang mengcover dan sudah kontrak one project lagu Setan Munafik, termasuk perform di gala premier, terus tiket PP, pulang pergi, akomodasi, hotel, semua udah selesai dan sudah one project aja, satu lagu itu aja di cover gitu. Jadi udah tanda tangan kontrak, udah selesai karena tanda tangan kontrak karena yang punya lagu itu si Datu yang punya lagu.